peringkat jabatan atau terkenal dengan nama job grading, dengan grading system gitu. Ada banyak orang pakai penyebutan masalah grade ini ya, peringkat jabatan, grading system lah gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Job grade ini dipengaruhi oleh job desk. Gitu ya. Tapi pada dasarnya job grade itu apa sih? Gitu ya. Kenapa sih grading buat apaan sih? Gitu. Lalu mungkin sering dengar promosi grade, gitu. Aduh, promosi grade apa lagi gitu. Benar apa enggak itu kata-kata promosi grade? Gitu. Nah, ya, kita lihat yuk. Teman-teman, ini struktur organisasi Kang Baso ya, yang di awal-awal. Gitu ya. Masih flat, semuanya masih flat. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah sales, production itu sama dengan delivery, sama dengan HR, legal, finance, accounting, dan tax, ya, FinCon tax. Lalu IT itu punya tanggung jawab yang sama kah sehingga dibuat satu garis seperti ini? Itu satu pertanyaannya. Apakah punya kompleksitas pekerjaan yang sama, tanggung jawab yang sama, dan pengaruh yang sama terhadap organisasi, gitu ya, terhadap perusahaan, gitu ya. Itu satu pertanyaan yang harus kita coba pikir-pikirin dulu. Gitu. Kalau mereka satu baris, gitu, satu garis, satu level, dianggap satu level seperti ini, gitu ya. Apa namanya? Artinya tanggung jawab sama, kompleksitasnya juga sama, artinya gaji sama dong gitu ya. Apa iya gitu ya? Apa iya seperti itu? Nah, sejujurnya nih ya, kita nih, kan saya dari awal tuh udah tekankan HR itu mau diapa-apain gitu ya. Mau diapa-apain caranya, bentuknya gitu, tidak akan pernah berubah menjadi core bisnis gitu ya. Atau apa namanya, sifatnya menjadi bisnis inti gitu ya. Kecuali ke konsultan HR ya iyalah HR bisnisnya gitu ya. Tapi HR di sebuah perusahaan gitu, korporasi gitu ya, itu menurut saya sih ya kita akan tetap selalu sebagai supporting. Supporting itu ngapain gitu? Ya memastikan kelancaran. Ya memang ada fungsi strategisnya juga, tapi kan kita harus bersusah payah ya mencapai itu gitu. Mungkin ada teman-teman yang tempo hari saya belum jawab tentang HR business partner, nanti aja. HRS business partner, bukan HR business partner ya, tapi S business partner. Ya business partner itu ngapain sih? Ya sebenarnya tidak serta-merta menjadi sebuah rekanan bisnis banget gitu juga sih, nggak segitunya juga. Gitu ya. Nah, balik lagi pertanyaannya, kalau misalnya dianggap satu level seperti ini kan satu level nih ya, dianggap satu level nih ada orangnya nih di sini yang megang gitu ya. Apakah tanggung jawab dan responsibility dan kompleksitas kerjanya sama? Gajinya sama dong kalau kayak gitu ya. Nah, ingat teman-teman, saat kita jadi dalam perspektif organisasi modern ya, apa namanya, kita itu melihat kalau kita bayangkan kita sebagai seorang pengusaha, Kang Baso nih ya, kira-kira kita bayar orang itu karena orangnya lulusan S2, S3, atau apa yang dia kerjakan di tempat kita. Nah, itu dasar pemikiran yang paling basic ya saat kita baru mau bicara tentang job grade gitu ya, menurut saya. Pertanyaannya itu, lulusan S3 taruhlah gitu ya. Saya punya teman lulusan S3 gitu. Dari top 3 university di Indonesia. Tapi once upon a time pada saat dia menjadi researcher gitu ya, peneliti, dia sangat dihormati gitu. Respect dari sesama peneliti OS3 segala macam gitu ya. Tapi begitu dia masuk ke korporasi gitu ya, pemberi kerja gitu ya, perusahaan itu menawarkan jabatan ya supervisor gitu, setinggi-tingginya supervisor, gajinya segini, taruhlah gajinya 10 juta gitu, mau terima apa enggak gitu. Karena yang akan dia kerjakan adalah pekerjaan seorang supervisor, pekerjaan jabatan supervisor. Nah, apa namanya, kita bayar berdasarkan apa namanya, kontribusi dia terhadap perusahaan. Kontribusinya saat ini ada yang kita butuhkan adalah kontribusi seorang supervisor. Maka dia akan dibayar selayaknya harga seorang supervisor. Gitu ya. Nah,
Balik lagi, kita melihat kita tuh sudah punya bisnis proses tadinya gitu ya. Kita sudah tahu, kita sudah mendeterminasi adanya jabatan-jabatan seperti ini gitu ya. Pertanyaannya kan sekarang lanjutannya apakah semua ini sama rata nih gitu atau sebenarnya berbeda gitu ya. Atau jangan-jangan sebenarnya sales ini lebih tinggi dari yang lain gitu. Production ya sedikit di bawah sales, delivery itu mungkin setara produksi, HR itu di bawah, legal di bawah, finance accounting mungkin agak di atas sedikit gitu ya. Atau IT itu mungkin ternyata ya setara lah dengan finance accounting gitu ya. Agak-agak tinggi juga gitu ya. Tapi tetap di bawah operation karena biasanya gitu ya, biasanya core business gitu ya. Ingat bisnis proses, core business itu suka tidak suka bagi kita HR itu memiliki value yang lebih gitu. Kasarnya money maker ya, money maker itu sales gitu, production gitu, itu punya value yang lebih gitu ya. Oke, nah artinya apa? Artinya kita mesti bisa determinasi ya, memilah-milah dan mengelompokkan jabatan-jabatan tersebut sesuai dengan tanggung jawab dan keribetan, tingkat keribetan gitu ya, atau tanggung jawab dan kompleksitas ya, ribet itu kompleksitas gitu. Nah kan pertanyaan tuh gimana caranya gitu ya, gimana caranya. Bentar. Pertanyaannya adalah gimana caranya. Susah. Enggak. Nah sebelum kita bicara gimana caranya, cerita dulu nih resikonya. Resikonya adalah cemburu buta, cemburuan buta. Misalnya, taruhlah legal ini. Ada orang legal nggak di sini? Nggak ada ya. Kasih contoh legal aja deh. Legal ini levelnya juga di sini, ini level division gitu ya, division head, gitu, kepala divisi semuanya gitu ya. Legal division, lalu orang production juga satu level, gajinya kurang lebih mirip-mirip ya. 11-12 ya, taruhlah gajinya 40 gitu, 30 juta, 40 juta gitu ya, 35, 37 gitu ya. Sementara di perusahaan tersebut gitu kebetulan gitu ya, memang nggak ada terlalu banyak nih fungsi-fungsi legal ini berperan gitu ya, ada pasti ya, tapi sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi lah gitu. Bahkan kalau boleh dikata masih bisa di outsourcing lah gitu, termasuk juga fungsi HR gitu, bisa di outsource nggak bisa gitu. Nah lalu orang produksi ini ngiri dia gitu ya, gue gitu ya kasarnya udah kerja kontang panting gitu ya, ngejar ngejar production gitu ya, ngejar omset segala macam gitu ya, ngejar production gitu ya, ngejar schedule gitu ya, yang sampai pulang lembur segala macam. Kok yang bagian-bagian sana santai banget sih gitu ya. Sering ya biasanya itu terjadi. Nggak usah sesama antar divisi. Kadang-kadang di satu area sendiri produksi sesama produksi gitu. Kadang-kadang juga bisa muncul tuh. Kok dia kerjanya lebih santai ya gitu ya. Tapi kok gajinya lebih gede. Pandangan-pandangan kayak gitu tuh sering terjadi. Ya. Maka munculnya cemburu buta gitu. Nggak tahu nih dengan kenapa sih dia terlihat santai gitu, tapi gajinya gede gitu. Saya udah ontang-anting nih kerja gitu kan, tapi gaji saya cuma segini gitu ya. Gaji saya UM lebih dikit nih, cuman UM sekarang berapa? 4 juta, taruhlah 5 juta gitu ya, 4,5 5 juta. Tapi kok dia kelihatan santai gitu, cuma main handphone doang gitu, atau di laptop doang gitu kan. Kadang-kadang juga keluar gitu kan, keluar main gitu. Jam 10 pagi udah keluar main gitu kan. Jam 12 keluar makan siang, balik jam 2 jam 3 gitu ya. Kok dia besar ya gajinya gitu. Cemburu buta, atau resiko lainnya itu jadinya ada perasaan underpaid ya, kurang bayar, atau ada perasaan overpaid gitu ya, karena cemburu buta itu tadi gitu. Wah ini kan overpaid itu gitu, mahalan bayarnya gitu, kerjanya cuma gitu doang gitu ya. Nah, jadinya kadang-kadang itu nanti ada karyawan-karyawan yang memang bagus gitu ya, pindah gitu, keluar gitu. Pada saat karyawan keluar itu mungkin teman-teman sering dengar ya, barulah buru-buru bosnya itu ngajuin
kenaikan gaji. Nah, naik gaji gitu. Tapi sebenarnya itu udah too late ya, kalau buat saya itu udah too late. Walaupun perusahaan berusaha menaikkan gaji dengan yang sama gitu ya, dengan kompetitor yang sudah menawarkan gitu ya, atau perusahaan lain yang sudah menawarkan, sebenarnya itu udah too late. Loss lah talent war, hilanglah orang yang bagus-bagus yang merasa dia underpaid gitu. Karena melihat ada yang overpaid gitu ya, kerjaannya santai-santai gitu. Atau mungkin kasusnya saat kita ngerasa orang itu overpaid, tapi sebenarnya kita juga nggak tahu gitu. Ternyata memang segitu bayarannya gitu ya. Dia itu well paid sebenarnya gitu ya. Jabatan tersebut tuh well paid. Walaupun kita ngelihat oh ini kayaknya kayak santai-santai aja nih kerja gitu. Kesana kemari kayaknya senang banget kerjanya di sana gitu ya. Tapi kita nggak tahu ternyata di sana tuh well paid gitu. Kita juga ternyata malah kita yang overpaid gitu. Atau kita yang juga well paid gitu, kita nggak sadar gitu. Nah, kita butuh punya alasan lagi-lagi. Nah, HR itu karena support ya, menurut saya tugasnya adalah itu menghadirkan reason gitu, alasan-alasan. Kenapa orang harus ikut training? Kenapa orang harus dibayar segini? Kenapa orang harus di jabatan itu? Kenapa orang itu kita hire? Kenapa orang itu kita keluarkan? Kenapa orang itu ini? Kenapa orang itu segala macam? Nah, menciptakan sebuah alasan. Kenapa dari pertanyaan kenapa itu? Ya. Oke. Lalu kita ingat lagi. Tadi saya udah bilang ya, dalam sebuah bisnis proses gitu. Ini yang utama ya, level utama gitu ya. Biasanya itu yang core bisnis gitu ya, bisnis inti itu dibayar lebih mahal daripada orang support. Itu common happen gitu. Karena orang tidak menyadari sekalipun itu sudah terjadi gitu. Tapi setidaknya kita tahu alasannya kenapa sih mereka dibayar lebih mahal. Apa mereka money maker? Oke, gitu ya. Kita support, iya, oke support. Tapi kan kita juga bukan support abal-abal gitu. Kita support memberikan yang terbaik juga gitu. Kita supporting yang strategic support, nggak cuma support here and now, tapi now and the future gitu. Nggak cuma sekarang aja gitu, tapi kita juga mampu support untuk masa yang akan datang yang belum ada sekarang. Oke. Nah, caranya gimana? Tadi cara ya. Ya kita timbang, kita ukur ya namanya ya. Nah, istilahnya itu namanya job evaluation. Ingat teman-teman, ada perbedaan antara job analysis dengan job evaluation ya. Satu kata tapi perbedaannya itu signifikan ya antara job evaluation dan job analysis. Job analysis output-nya adalah job description atau uraian jabatan. Okay. Job evaluation sebenarnya output-nya adalah job value. Kalau kita bicara output ya, output-nya itu job evaluation itu job value, belum sampai jadi grade. Fundamentalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang orang ambil shortcut, job evaluation itu hasilnya apa? Grading gitu ya. Grading. Benar nggak? Bisa dibenarkan tapi kurang tepat. Gitu. Bisa dibenarkan tapi kurang tepat. Job evaluation output-nya adalah job value, ya, nilai dari jabatan tersebut. Bobot job week juga bolehlah. Bobot dari jabatan tersebut. Baru sampai di sana. Perkara kita mau bikin grade-nya seperti apa itu beda cerita. Ada beberapa pendekatan yang canggih. Oke. Ada beberapa pendekatan yang canggih gitu ya. Ada sebuah konsultan besar gitu ya, yang memang serius ya dari tahun berapa ya saya lupa. IDK lah, itu dia bikin risetnya dari tahun berapa gitu. Poinnya adalah mereka tuh kalau nggak salah termasuk yang pertama dalam mengembangkan metode job evaluation yang akhirnya banyak dicontek oleh consulting house belakangan ini ya, metodenya gitu ya. Gimana sih kita cara menimbang atau mengukur bobot dari setiap jabatan? Nah, di sini saya benar-benar kasih ilustrasinya timbangan. Artinya kita menimbang bobot setiap jabatan. Ada banyak cara, akan menjadi sangat, menurut saya akan menjadi terlalu
tendensi kalau saya pakai satu pendekatan aja, jadi saya akan ngasih fundamentalnya aja. Jadi nanti kalau teman-teman melihat pendekatan si A gitu ya, oh pendekatan itu, oh menimbangnya itu dengan cara ini ya, oh menimbangnya dengan cara itu ya. Tapi teman-teman, saya ingatkan untuk ingat pada dasarnya yang ditimbang itu adalah dua ini, tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan. Pekerjaannya ya, bukan orangnya gitu ya, bukan orangnya. Jabatannya, jadi kita harus bedakan antara orang dan jabatan. Gitu. Jabatannya ada dulu, baru orangnya muncul. Gitu. Ibaratnya kalau di tempat Kang Baso, jabatannya tukang aduk dandangnya itu ada gitu. Nama jabatannya apa? Tukang aduk dandang gitu. Orangnya ngisi siapa gitu kan? Oh, si A, si B, si C gitu ya. Orangnya bisa nggak aduk dandangnya itu. Ya. Jadi semua jabatan ada pendekatan ada beberapa pendekatan canggih ya, yang mungkin dia hanya ambil jabatan-jabatan tertentu untuk ditimbang gitu ya, diukur gitu, atau ada yang semuanya sekalian gitu ya, nggak pakai sampel atau critical position atau benchmark position gitu. Nah, ditimbanglah jabatan-jabatan ini untuk dapat diambil bobotnya berapa. Fundamentalnya di sana. Teman-teman bisa membayangkan itu dulu aja. Nanti teman-teman akan dihadapkan dengan berbagai jenis pendekatan dari job evaluation, itu akan mudah untuk memahaminya. Ya, let's say ada ya udah saya sebut merek lah, misalnya ada Tara Watson, ada saya lupa Fast ya, kalau nggak salah Fast dari Mars, saya juga nggak tahu. I'm not good in Fast, tapi di saya oke gitu ya, bisa. Lalu tadi saya bilang Tara Watson ya, nah gitu. Oke. Nah, ada banyak pendekatan, semuanya itu rata-rata akan melihat hal yang kurang lebih sama basicnya. Harusnya ya, tanggung jawab dan kompleksitasnya. Kalau itu lebih berkembang lagi, lebih canggih lagi gitu. Dia melihat input proses output-nya juga gitu ya, segala macam gitu ya. Semuanya sama. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Ada dua buah jabatan yang serupa nih. Taruhlah kita sebut namanya tukang kusen, tukang pasang kusen. Kusen tahu nggak? Kusen itu ini apa namanya? Tukang jendela, kusen pintu gitu ya. Pasang jendela pintu gitu ya. Lalu ada dua jenis tukang kusen ternyata. Yang pertama tukang kusen rumah biasa gitu ya, rumah sederhana, rumah tapak biasa. Sama tukang kusen taruhlah gitu. Kita berandai-andai tukang kusennya itu tugasnya memasang kusen di bangunan tinggi. Taruhlah di apartemen. Ini contoh favorit saya loh. Tiap saya ke klien tuh saya selalu mencontohkan tukang kusen. Nggak tahu kenapa ya. Karena menarik pekerjaannya. Oke. Secara tanggung jawabnya tuh sama, ya. Sama-sama masang kusen, iya. Gitu. Tekniknya sama, kurang lebih sama lah, beda-beda dikit gitu ya. Tapi kompleksitasnya gimana, area kerjanya gimana, ini gimana, itu gimana, risikonya gimana gitu. Oh ternyata tukang kusen apartemen itu risikonya tinggi gitu, karena dia ngerjain itu dari luar tembok apartemen gitu kan, pakai peralatan pengaman, harness segala macam, ya taruhlah kayak gitu ya. Itu membuat terus jadi lebih susah dong itu kerjaannya gitu, iya gitu. Terus gimana? Ya gajinya lebih besar gitu. Ya, gaji lebih besar tukang kusen. Kenapa gaji lebih besar ya? Karena tadi kompleksitasnya lebih tinggi. Atau satu contoh lagi, yang saya dulu pengen banget ikut pelatihannya, sampai sekarang nggak jadi-jadi, karena nggak ada waktunya, mintanya tuh 2 bulan atau sebulan gitu. Tukang las bawah air, underwater welder. Nah itu, tukang las bawah air. Tukang las biasa, tukang las apa sih namanya? Tukang las apa sih namanya? Pagar rumah. Tukang las teralis rumah itu biasa banget gitu ya. Harganya juga nggak mahal.
bikin tralis itu, bikin pagar itu berapa sih? Taruhlah 3 juta, 4 juta gitu ya, bikin pagar gitu. Sama tukang las. Itu udah sama bahan gitu ya. Udah tutup mata lah mereka kerjanya gimana gitu. Atau kalau kita minta tolong ngelas sedikit gitu, tukang las itu mintanya ya kerjaan segini ya, mungkin seharian, kerjanya seharian gitu. Ya 300.000 deh, 400.000 gitu seharian. Tapi ada tukang las yang area kerjanya itu di bawah laut. Yang di sini pernah kerja di tambang atau offshore, itu mungkin langganan ya. Apa namanya, perbaikan pipa di bawah laut segala macam. Itu mahalnya minta ampun. Gitu. Hitungannya per jam dan itu hitungannya dolar, ribuan dolar seingat saya. Dulu saya kan suka apa namanya sama istri suka nyelam juga. Terus pada waktu ngeliat itu kayak wah, kayaknya jadi underwater welder itu udah kita welfare kita udah lah gitu, kerja cuma sekali sebulan gitu kan, atau 2 kali sebulan gitu ya, offshore gitu kan, menarik. Cuma pelatihannya lumayan juga gitu kan, lalu resikonya juga lumayan gitu kan, salah-salah nanti apa namanya, kita bisa tersengat listrik sendiri gitu. Nah, di sana kelihatan ya sama-sama tukang las, tapi karena ada perbedaan spesifikasi gitu ya, perbedaan resiko juga yang kita timbang, jadinya tukang las yang satu dengan yang lain tuh harganya berbeda banget banget gitu. Sama-sama tukang las, beda cuma satu atas air, satu lagi bawah air. Jadi kita menimbang dua jabatan tersebut, kita melihat ada faktor-faktor dong gitu ya yang harus kita kunci di sana gitu ya. Timbangannya itu pakai timbangan apa? Yang pertama timbangan risiko kerja. Taruhlah kalau yang tadi itu timbangan risiko kerja. Satu lebih berisiko dibanding yang lain, artinya bobotnya lebih besar. Yang kedua, timbangan keterampilan teknis misalnya gitu ya. Jabatan yang satu, underwater welder, itu keterampilan teknisnya itu harus lebih rumit ya, lebih susah dibandingkan kelas apa namanya, kelas biasa, tukang las biasa gitu, tukang las pagar. Artinya bobotnya lebih besar lagi gitu. Otomatis jabatan itu makin ini ya, makin berharga lah ini jabatannya gitu ya. By the way, underwater welder di Indonesia itu masih jarang loh ya, teman-teman. Kebanyakan itu masih pada minta dari luar negeri, katanya sih gitu. Itu yang bikin saya tertarik gitu, yang nggak jadi-jadi. Siapa tahu teman-teman ada yang mau. Nah, jadi ada beberapa jenis timbangan yang kita sebut sebagai faktor. Ya, faktor. Comparison faktor, oke. Pokoknya itu faktor lah, faktor. Di pendekatan yang lain kayak gitu, itu punya apa namanya technical know-how itu sebagai faktornya, ada accountability dan problem solving, itu faktor buat di kalau di Tower Watson ada lagi mereka punya faktor, Invest mereka punya ada lagi faktor-faktor yang mereka anggap itu adalah faktor ideal untuk mengukur si jabatan ini sendiri gitu ya bobotnya. Oke. Atau teman-teman yang masih mahasiswa gitu, coba bayangkan gitu, di seksi-seksi kemahasiswaan itu apakah benar gitu ya, seksi perlengkapan gitu ya. Saya dulu perlengkapannya, itu memang setarakah gitu ya dengan yang lain ya. Kalau setara itu alasannya apa gitu, nah harus bisa kasih nyala. Simpelnya itu job evaluation itu. Harus mampu kita membuatkan alasan kenapa di struktur organisasi BEM gitu ya, seksi perlengkapan itu setara dengan seksi kemahasiswaan misalnya gitu. Kenapa harus setara gitu ya? Dan kalau misalnya syukur-syukur kalian gajian gitu ya, teman-teman yang punya gaji gitu ya, kenapa seksi perlengkapan itu kepala seksinya itu gajinya sama dengan seksi kemahasiswaan gitu. Nah, itu harus itu alasannya. Lalu untuk apa sih kita bikin apa, kita mengkelompokkan, mengklasifikasikan gitu ya, mendeterminasi, memilah-milah, mengkelompokkan, mengklasifikasikan segala macam itulah jabatan-jabatan tersebut gitu ya. Ujung-ujungnya itu sebenarnya cuma satu, duit ya. Menentukan siapa dibayar berapa, siapa dapat berapa, siapa maksimal dibayar berapa, bukan siapa, tapi jabatan apa, layak dibayar berapa, range-nya berapa dan segala macam.
That's the point. Ya, job grade itu poinnya adalah masalah pembayaran. Jadi kalau misalnya ditanya gitu ya, promosi grade gitu ya, grade promotion gitu ya. Kalau grade promotion artinya jabatan yang tadinya di grade tertentu, taruhlah grade-nya ada 1 sampai 10 gitu ya. Nanti saya kasih lihat contohnya apa buat teman-teman yang belum kebayang. Taruhlah grade-nya 1 sampai 10. Promosi grade. Yang dipromosi itu apa sih? Kalau dibilang promosi grade, dia jabatan yang tadinya di grade 7 dipromosi ke grade 8 kan gitu. Jabatannya bukan orangnya. Promosi grade itu yang promosi grade, bukan promosi orang. Kayak gimana sih nanti sesudah kita apa sih namanya? Kita timbang ya. Jadinya nanti, tadi kan jabatan itu level ya, setara levelnya gitu. Nanti bisa aja ada kemungkinan ada jabatan-jabatan yang turun atau naik sebaliknya. Ya, ada yang turun atau naik gitu. Misalnya jabatan B gitu. Jabatan B itu dia malah turun gitu. Karena setelah kita timbang gitu, kita hitung gitu ya. Kita average-kan gitu atau dengan pendekatan-pendekatan canggih-canggih yang tadi saya sebutkan gitu ya. Turun naik ternyata, bergerak ternyata jabatan tersebut. Gitu. Mungkin secara struktur umum kita buat seperti ini oke, gitu ya, fine ya, apa namanya, in single level gitu ya, secara umum gitu ya, kita perlihatkan ke orang-orang. Tapi sebenarnya jabatan B ini adalah jabatan di grade 7, artinya dia tidak setinggi grade 8, artinya dia secara tanggung jawab dan responsibilitas tidak setinggi jabatan C, misalnya gitu. Taruhlah jabatan C ini yang tadi, yang si core bisnis ya, C dan D. B ini mungkin support HR gitu. Sebenarnya nggak setinggi itu. Tapi karena dia dipimpin oleh seorang kepala divisi gitu ya, secara bisnis proses gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak ideal juga gitu ya. Jadinya dia berada disetarakan secara struktur aja. Tapi pada saat penggajian itu lain hal gitu ya. Jadi kita harus tahu jabatan B ini adalah jabatan di grade 7 gitu ya. Sebenarnya itu dia grade 7 maksimalnya gitu ya. Gajinya ya lebih kurang lah daripada jabatan yang lain gitu ya. Gitu. Oke. Teman-teman saya ini dulu ya. Saya pause sebentar, saya mau ke apa namanya? Saya mau ke belakang sebentar, boleh ya? Sebentar ya. Oke, kita kembali lagi. Sorry. Oke. Ya, teman-teman, kita balik lagi. Oke, tadi sampai mana? Oh, sampai ada jabatan yang bisa turun, ada yang bisa naik. Oke. Nah, artinya apa? Setelah kita melakukan pembobotan gitu ya, pembobotan jabatan, kita bisa mengetahui nanti, oh ternyata tuh jabatan ini walaupun setara, secara kompleksitas responsibilitas dia tidak satu level juga sama jabatan yang lain gitu ya. Nah, itulah fungsi dari job grade. Job grade itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi gaji, duit yang diterima. Itu arahnya ke sana. Teman-teman yang mau lebih dalam tentang job grade ini bisa baca Permenaker, ingat ya, Permenaker nomor 1 tahun 2017 kalau nggak salah. Itu tentang struktur skala upah. Nah, di sana tuh dijelaskan sama persis. Menurut saya kurang lebih sama lah, persis lah gitu. Cuma metodenya pemerintah juga merekomendasikan ya. Dia bilang bikin kalau mau untuk menentukan struktur skala upah gitu ya. Kita bikin peringkat jabatan dulu, grade jabatan dulu gitu ya. Baru nanti bikin struktur skalanya gitu ya. Kayak gimana sih? Oke. Nah,
Kurang lebih nanti kayak gini jadinya gitu ya. Grade, semakin tinggi grade gitu ya, maka semakin besar juga salary-nya. Ya, ini grade-grade bawah salary-nya itu rendah gitu ya, makin ke sini grade-nya makin tinggi, taruhlah 1 sampai 9 gitu ya, kayak tadi ya, 1 sampai 9. Mana? Ada pen nih. 1. Ini 9 gitu ya. Ini gajinya UMR gitu 4 juta. Ini taruhlah 100 juta gitu ya. Ada nggak sih gaji 100 juta? Banyak. 1 sampai 9 gitu ya, seperti itu. Oke. Jadinya kayak gini. Gitu. Grade jabatan ya teman-teman ya, bukan orangnya. Gitu. Jabatan. Nanti baru muncul orangnya tuh. Oh, ini di grade 2 gitu ya. Di grade 2 ada orang yang digaji segini, ada yang digaji segini. Oh, grade 3 gitu ya. Ntar muncul gajinya berapa? Oh, gajinya ada yang di sini, ada yang di sini, yang di sini. Yang penting as long as. Nah, itu ada ilmunya lagi nanti di reward. Nanti lebih detailnya nanti di reward. Oke, forget it. Saya hampir melebar kemana-mana. Jadi grade semakin tinggi grade, gitu. Taruhlah semakin tinggi. Kadang-kadang ada juga orang yang bikin kebalik ya. 9 ke 1, ada 1 ke 9 gitu. Ada yang satunya pakai 1A, 1B, 1C segala macam gitu. Itu fine, itu punya alasan sendiri-sendiri gitu. Nah, saya ingin teman-teman pada titik ini mampu dulu membayangkan fungsi-fungsinya gitu. Nggak perlu harus sampai wah ini nanti lebih detailnya grade itu diapain Mas gitu. Ya detailnya kayak gini aja. Terus caranya memisah jadi 7A, 7B, 7C, nah itu beda cerita lagi. Kita akan bahas lebih dalam nanti kalau kita punya kesempatan ya, membahas tentang job evaluation in single topic. Tapi saat ini, saat kita lagi bahas HR technical stream, saya mau kasih tahu basic-basicnya dulu. Jadi teman-teman, nanti harapan saya, kebayang dulu satu siklus technical stream-nya itu, gitu ya. Baru begitu kita mau masuk mendetail-detail satu-satu, gitu ya, teman-teman langsung choose gitu, tune in. Oh ini tuh arahnya ke sana, arahnya ke situ, arahnya ke sana, arahnya ke situ. Ya. Tahu langsung kaitannya kemana saja. Ya. Nah, inilah pendekatan grade. Jadi kalau misalnya dibilang, wah udah lama kerja tapi grade-nya nggak naik-naik gitu. Ya gimana grade-nya naik-naik? Orang kerjanya gitu-gitu aja gitu ya. Gaji doang tuh naik biasanya tuh, cuman gara-gara kenaikan apa namanya UM segala macam. Gitu. Grade-nya nggak naik-naik. Terus gimana biar caranya grade naik? Nah, caranya grade naik adalah tambahlah kompleksitas kerja dan tanggung jawab kerjanya. Jadi kalau tadi itu misalnya ceritanya tukang las gitu ya. Tukang las dia berada di divisi maintenance taruhlah gitu ya. Ini job A ini taruhlah ini divisi maintenance ya. Dia tukang las di G misalnya. Tukang las itu adalah jabatan di G. Ya kalau dia mau promosi grade gitu ya, ya dia harus bertransformasi gitu ya. Jadi tukang las underwater gitu, atau tukang las above the air gitu ya. Tukang las luar angkasa gitu ya. Ya bisa aja gitu ya, kenapa enggak gitu ya. Nah, dia harus jabatannya harus berubah dulu gitu ya. Orangnya baru dipikirin gitu. Ibaratnya jabatan ini mau menjadi jabatan underwater gitu, underwater welder gitu. Tapi tukang las yang di sini tuh belum cakap untuk melakukan proses pengelasan bawah air. Apa yang dilakukan? Kalau dia masih mau jabatan tersebut, gitu. Kalau dia mau jabatan tersebut atau mau pindah atau dan lain sebagainya, maka dia harus ikut pelatihan pengelasan bawah air yang diadakan oleh tenaga kerjaan itu kalau nggak salah gratis loh. Gratis padahal itu mahal. Itu kalau nggak salah gratis. Nah, maka dia harus ngambil itu, gitu ya, untuk kecap. Atau taruhlah kita bayangkan ini adalah welder biasa, job E ya, jabatan E. Job E adalah welder biasa, job B itu lebih tinggi gitu ya, welder koordinator misalnya, including juga apa namanya underwater welder, gitu. Underwater welder.
Oke. Nah, kalau dia mau promosi, orangnya nih, ya, ini cerita orangnya. Terus si pemegang job ini udah resign gitu, udah dibajak sama perusahaan lain. Kalau orang yang di job ini, pemegang job ini mau mengejar job, maka dia harus menguasai underwater welder skill. Makanya HR, tugas HR identifikasi itu, gitu ya. Makanya itu kita bisa dari karir path itu tadi, ingat ya, karir path succession ya bahasa Inggris, succession ya, succession. Nah, HR itu bisa memperkirakan, misalnya ini orang udah mau usia pensiun nih di job ini, gitu ya. Suatu saat dia akan keluar gitu, pensiun. Berapa lama orang di job ini, di underwater welder biasa, si welder biasa, bisa kita siapkan untuk mengganti jika dia waktu dia resign atau dia memasuki usia pensiun. Itu yang disebut sebagai readiness. Gitu. Salah satu faktor dari HR readiness. Gitu. Kita nggak takut. Gitu. Nah, ya, itu kalau kita kaitkan dengan si karir path tadi ya, hubungan-hubungannya gitu ya. Nah, tentang grades, saya pikir cukup tentang grade. Ini banyak yang bilang pengen nonton YouTube-nya aja, serah. Oke. Itu ya teman-teman ya, tentang job grade. Oke. Jadi kita harusnya sudah menyelesaikan tentang job grade. Ingat tadi job family akan mempengaruhi cara kita membuat karir path tadi. Job family juga mempengaruhi pembuatan job desk. Tapi kadang-kadang job family ke job desk ini kebalik-balik ya. Saya kadang-kadang suka pendekatannya bisa dibolak-balik nih kayaknya. Saya masih belum firm. Tapi so far job family itu akan mempengaruhi job desk juga. Cara kita menulis job desk. Job desk itu adalah dasar kita membuat job grade. Ingat, semua informasi tentang tanggung jawab dan kompleksitas pekerjaan itu ada di job desk. Daripada kita capek-capek interview orang satu-satu, tanggung jawabnya apa, Pak, gitu ya. Lalu risiko pekerjaannya apa, gitu. Misalnya gitu ya, kita pakai faktor itu ya tadi ya. Atau kita pakai metode yang lebih canggih, gitu. Taruhlah atau Tower Watson dan sebagainya, FAST. Sebenarnya kita tidak perlu harus interview orangnya kecuali hanya konfirmasi gitu ya. Kita cukup melihat job desk-nya aja. Ingat pendekatannya tetap top down ya. Kalau pendekatan saya top down. Top down itu gini. Top down itu saya tidak didrive oleh kemauan karyawan. Ya. Pada saat bikin job desk, kalau saya mengawali dengan bertanya sama karyawan, kerjanya apa sih? Kerjaannya apa sih? Kerjaannya apa sih? Muncullah daftar pekerjaan. Pendekatan itu bukan pendekatan top down menurut saya. Pendekatan top down itu haruslah kalau untuk bikin job desk dari proses bisnis gitu ya. Jadi ibaratnya Kang Bakso pengen ada jabatan ngerjain apa aja. Bukan Kang Bakso bertanya pada orang gitu ya, pada karyawannya, Anda ngerjain apa aja sih? Enggak. Kalau kita punya usaha, simple. Kita pengen orang ngelakuin sesuatu yang kita mau dia kerjakan. Kita dokumentasikan sesuatu yang kita mau orang lain kerjakan dalam bentuk uraian jabatan. Gitu, top down ya. Perkara nanti ada orang yang match ke sana atau enggak gitu ya, itu orang rekrutmen lah yang nyari ya nanti ya. Job grade, karena kita pendekatannya adalah top down gitu ya, top down, atas ke bawah. Sebenarnya di satu sisi, kalau job desk-nya benar ya, dengan catatan job desk-nya benar. Kalau nggak ada job desk gimana? Ya bisa aja, tetap aja bisa. Ya, tetap aja bisa. Kita bikin namanya nanti secara teknis itu ada. Ya, saya share sedikit detailnya ya. Mungkin bisa aja kita bikin job evaluation committee gitu ya, panitia-panitia untuk evaluasi jabatan gitu ya. Nanti dengan mereka lah kita akan close working ya untuk menentukan
jabatan ini grade-nya berapa, jabatan ini grade-nya berapa, jabatan ini grade-nya berapa, gitu ya. Bobotnya berapa, kompleksitasnya gimana, dan lain-lain sebagainya. Oke. Untuk job grade itu ada balik lagi ya sebentar, saya ada yang lupa. Job grade itu sebenarnya ada banyak cara untuk menimbang si jabatan tersebut. Tadi itu kita mengukur pakai faktor ya. Jadi ada faktornya, lalu kita kasih penilaian gitu ya. Taruhlah 1 sampai 10 gitu ya. Atau 1 sampai 100 dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga yang paling dasar itu diurutin aja menurut kita kira-kira gitu ya, mana yang paling susah kerjaannya gitu ya, atau yang paling gampang gitu diurutin sampai ke bawah gitu. Ada banyak metode. Saya langsung tadi pakai faktor karena yang paling sophisticated kali ya, dan paling objektif. Poinnya itu paling objektif so far, metodenya adalah kita pakai faktor. Oke, tapi nanti kalau teman-teman baca, nanti saya anjurkan baca ya Permenaker 1 2017 tentang struktur skala upah. Kalau misalnya saya salah, nanti cari aja Permenaker tentang struktur skala upah. Nah, di sana juga dijelaskan ada beberapa teknik untuk membuat job grade. Ada yang main di ranking aja dari atas sampai bawah, itu mana yang susah, mana yang gampang. Ada yang tadi seperti saya bilang, dicarikan faktornya gitu ya. Kalau kita mau bikin sendiri, boleh nggak? Boleh. Bikin dulu faktornya apa? Kompleksitas itu apa? Oh, kompleksitas itu kerjanya sulit gitu kan, risiko tinggi, faktor risiko gitu ya, faktor peralatan kerja yang dipakai dan lain sebagainya gitu ya. Di sana ada contoh semuanya, teman-teman bisa bikin sendiri. Kalau bingung baru tanya saya. Gitu ya. Ingat, cara belajar kita adalah saya kasihin teman-teman baca sendiri, kalau bingung baru tanya. Oke, untuk karir pet saya juga sudah kasih karir pet yang paling sederhana modelnya gitu ya. Tentang perkara alasan teman-teman bisa imagine by yourself ya. Kalau teman-teman mau coba sendiri monggo, kalau mau nanti pas nyoba terus bingung gitu, tanya saya gitu. Nanti saya akan coba kasih hint-hint. Mungkin saya nggak kasih detail sekarang, tapi saya cuma mau kasih hint-nya aja. You need to think by yourself, open your logic ya. Karena di HR itu sebenarnya logik ya, harus logik gitu. Ya, perasaan. Oke. Ingat, grade ujung-ujungnya adalah salary. Kenapa kita bikin grade? Karena kita mau menentukan salary yang well ya untuk karyawan kita. Kita nggak mau ada kecemburuan tentang masalah salary. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya, kok dia gajinya gede? Oh ya, dia kan grade-nya tinggi. Kenapa grade-nya tinggi? Karena ini kompleksitas dan responsibilitasnya seperti ini. Gitu. Kenapa dia gaji rendah? Ternyata gini. Grade-nya segini. Kenapa grade-nya segini? Alasannya seperti ini. Ya, untuk menentukan gaji. Nah, perkara nanti menentukan amount of salary-nya berapa, itu nanti kita akan ngobrol di sini. Mungkin next kita akan masuk ke bagian sini dulu. Oke, next pertemuan kita masuk bagian sini, bagian people ya, recruitment, value, culture, bla 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 gitu ya. Habis itu kita masuk ke performance management di sini, baru kita masuk ke reward nanti. Oke, mungkin ada beberapa kali pertemuan lagi. Sebelum selesai semua, sebelum kita kalau mau nanti saya kasih pendalaman deh grade itu nanti seperti apa dan lain sebagainya ya. Oke, I'm done. Thank you. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan.